Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran dari kelompok 3. Perkenalkan, kami, Nabila dan Intan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi Polypad untuk mempelajari materi persamaan linear satu variabel atau yang sering disingkat PLSP dengan cara yang lebih visual dan interaktif. Kami berharap melalui video ini, teman-teman dapat memahami materi PLSP dengan lebih mudah dan melihat bahwa matematika bisa dipelajari dengan cara yang menyenangkan. Yuk kita mulai pembelajarannya bersama-sama. Persamaan linear satu variabel atau yang sering disingkat PLSP adalah kalimat terbuka yang memiliki satu jenis variabel berpangkat 1 dan memiliki tanda persamaan atau sama dengan. Nah, seperti ini. Variabel dalam PLSP tidak harus menggunakan huruf X, tetapi dapat menggunakan huruf apa saja selama hanya satu variabel yang digunakan dan ditulis dengan huruf kecil. Bentuk umumnya ada AX ditambah B sama dengan C, di mana A tidak boleh sama dengan 0. A itu adalah koefisien, yaitu bilangan yang mewakili pengali variabel. B dan C merupakan konstanta. X merupakan variabel, nilainya yang belum diketahui. Contohnya di sini ada 5 dikurangi Y sama dengan 3, 3A ditambah 1 sama dengan 25. Ini merupakan contoh-contoh persamaan linear satu variabel atau PLSP. Dasar menyelesaikan PLSP. Dalam suatu persamaan, tanda sama dengan membagi kalimat matematika menjadi dua bagian, yaitu ruas kiri dan ruas kanan. Kedua ruas tersebut harus selalu berada dalam kondisi seimbang, sehingga apapun operasi yang dilakukan pada suatu ruas harus dilakukan juga pada ruas lainnya. Ketika kedua ruas dikenai operasi yang sama, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian, akan terbentuk persamaan ekuivalen, yaitu persamaan baru yang tetap memiliki himpunan penyelesaian yang sama. Prinsip kesetimbangan inilah yang menjadi dasar proses penyelesaian PLSP, yaitu mengubah bentuk persamaan secara bertahap hingga variabel berada sendiri dan nilainya dapat ditentukan. Misalkan di sini ada contoh 3x ditambah 8 sama dengan 14. 3x tambah 8 ini adalah ruas kiri, dan di samping sama dengan ada 14, itu ruas kanan. Pada persamaan 3x tambah 8 sama dengan 14 di samping, diketahui bahwa satu-satunya nilai variabel x yang membuat persamaan tersebut benar adalah x sama dengan 2. Perhatikan ketika x sama dengan 2, yang ruas kiri ini, 3x ditambah 8, sama aja kayak 3 kali x ditambah 8. X ini kita ganti dengan angka 2, 3 dikali 2 ditambah 8, 3 kali 2 hasilnya 6, ditambah 8, sama dengan 14. 14 ini hasilnya sama dengan nilai yang ada di ruas kanan. Sehingga terbukti benar bahwa penyelesaian persamaan di atas adalah X sama dengan 2, karena mengakibatkan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Tadi ruas kirinya kita mendapatkan hasil 14. Di sini ada contoh soal. Tentukan nilai X pada persamaan 4X ditambah 9 sama dengan 29. Kita tulis persamaannya 4X ditambah 9 sama dengan 29. Setiap ruas kita kurangi 9. Yang ruas kiri kita kurangi 9, ruas kanan kita kurangi 9. 9 dikurangi 9 hasilnya adalah 0. Jadi kita tulis aja 4X. 29 dikurangi 9 hasilnya adalah 20. Selanjutnya, setiap ruas kita bagi dengan 4. 4x dibagi 4 sama dengan 20 dibagi 4. 4x dibagi 4 hasilnya adalah x, dan 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Nah, selanjutnya kita akan mengecek nilai x sama dengan 5 ke dalam persamaan 4x ditambah 9 sama dengan 29. Kita tinggal substitusi aja, nilai x ini kita ubah menjadi angka 5. 4 dikali 5
adalah 20, 20 ditambah 9 hasilnya 29, sehingga terbukti bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Di sini nomor 2 ada soal tentukan nilai P pada persamaan 13 dikurangi 7P sama dengan 34. Kita tulis persamaannya 13 dikurangi 7P sama dengan 34. Setiap ruas kita kurangi 13, ruas kiri kita kurangi 13, ruas kanan kita kurangi 13. Sehingga ruas kiri kita hanya mendapatkan negatif 7P dan ruas kanan 34 dikurangi 13 hasilnya 21. Selanjutnya, kedua ruas ini kita bagi dengan negatif 7. Negatif 7P per negatif 7 sama dengan 21 per negatif 7. Negatif 7P dibagi negatif 7 hasilnya adalah 1P. Jadi kita tulis P aja. 21 dibagi negatif 7 hasilnya adalah negatif 3. Selanjutnya kita akan mengecek nilai P sama dengan negatif 3 ke dalam persamaan 13 dikurangi 7P sama dengan 34. Kita tinggal substitusi aja, P-nya kita ubah menjadi negatif 3. 13 dikurangi 7 dikali negatif 3. Negatif 7 dikali negatif 3 hasilnya adalah positif 21. 13 ditambah 21 hasilnya 34, sehingga terbukti bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Yang ketiga ada soal umur Pak Agus 3 kali umur Iwan. Jika umur Pak Agus adalah 22 tahun lebih tua dari umur Iwan, tentukan umur Iwan sekarang. Nah, kita menggunakan dulu pemisalan. Umur Iwan kita misalkan dengan Y tahun, maka umur Pak Agus adalah 3Y tahun. Karena umur Pak Agus lebih tua 22 tahun, maka umur Pak Agus sama dengan umur Iwan ditambah 22. Umur Pak Agus kita sudah tahu tadi adalah 3Y, umur Iwan adalah Y, ditambah 22. Nah, ini tuh maksudnya ruas kiri kita kurangi negatif Y dan ruas kanan kita kurangi negatif Y untuk menghilangkan Y di ruas kanan. 3Y dikurangi Y adalah 2Y dan 22 kita tulis ulang. Selanjutnya, kedua ruas ini kita bagi dengan 2. 2Y dibagi 2 hasilnya adalah Y, 22 kita bagi 2 hasilnya adalah 11. Sehingga kita tahu bahwa umur Iwan sekarang adalah 11 tahun. Sekarang saya akan memperkenalkan aplikasi Polypad. Nah, aplikasi Polypad adalah perpustakaan manipulatif virtual yang menyediakan berbagai alat matematika interaktif secara daring, seperti batang pecahan, dadu, dan kubus angka untuk membantu siswa memahami konsep matematika secara konkret melalui eksplorasi visual. Nah, sekarang saya akan ngasih tahu teman-teman bagaimana cara mengakses aplikasi Polypad. Nah, yang pertama kita buka dulu browser atau Google. Nah, di sini kita cari aplikasi Polypad. Nah, setelah itu kita pilih bagian yang paling atas. Setelah masuk ke halaman utama, kita tekan tombol luncurkan aplikasi. Nah, aplikasi akan terbuka dan menampilkan berbagai alat manipulatif matematika. Nah, di sini ada beberapa icon. Yang pertama di sini itu ada ubin. Nah, di dalam ubin ini ada beberapa jenis ubin, yaitu seperti geometri, angka, pecahan, aljabar, probabilitas dan data, dan permainan dan penerapan. Lalu di sebelah sini ini ada icon layar penuh. Itu untuk membuat tampilan menjadi layar penuh. Lalu di sini ada batalkan, yaitu untuk membatalkan langkah terakhir yang barusan kamu lakukan.
Lalu di sini ada tombol kembalikan, itu untuk mengembalikan langkah yang sudah kamu batalkan. Nah, lalu di sini ada kisi-kisi dan tampilan. Nah, icon ini untuk mengubah tampilan latar belakang seperti latar kotak-kotak, titik-titik, layang-layang atau polos. Lalu di sini ada explore. Nah, explore ini untuk menyimpan atau mengunduh hasil kerjaan kalian. Lalu di sini ada pembesar. Nah, pembesar ini untuk membesarkan tampilan. Lalu di sini ada perkecil, ini untuk mengecilkan tampilan. Lalu di sini ada pen, itu untuk menggeser objek yang ada di layar. Lalu yang di bawah sini, yang pertama ini ada kursor, ini untuk memilih dan memindahkan objek yang ada di layar. Lalu yang di sini itu alat gambar, ini untuk menggambar bebas seperti pensil. Nah, ada penggaris, lalu di sini penghapus. Lalu yang ini itu alat konstruksi. Ini untuk membuat bentuk-bentuk geometri seperti lingkaran, garis, titik, persegi panjang, dan sudut. Lalu di sini ada kotak teks, ini untuk menambahkan tulisan di layar. Lalu di sini ada persamaan, ini untuk menulis rumus atau persamaan matematika. Lalu di sini ada rekam, ini untuk merekam aktivitas di kanvas Polypen. Lalu di sini ada warna, ini untuk mengubah warna objek yang kamu pilih. Nah, sekarang kami akan mengajak teman-teman semua untuk belajar sambil bermain menggunakan aplikasi Polypad pada materi persamaan linear satu variabel atau PLSP yang tadi. Nah, di sini kita akan menggunakan ubin aljabar. Kita pilih aljabar, lalu pilih timbangan. Nah, kita klik yang gambar timbangan ini, lalu geserkan ke layar. Nah, setelah itu kita pilih kotak teks buat memasukkan si soalnya. Kita tulis di sini aja. Soalnya itu 4x ditambah 9 sama dengan 29. Nah, di sini kita akan mencari nilai X-nya itu berapa. Nah, setelah itu kita masuk ke ubin aljabar, lalu pilih ubin yang X berwarna hijau. Nah, di sini kita simpan di yang sebelah kiri. Kita bikin ini menjadi 4. Kita salin aja sebanyak 4 kali. Nah, selanjutnya kita masuk ke ubin angka. Kita pilih angka 9 dan simpan di timbangan sebelah kiri. Lalu kita masukkan juga angka 29, tapi diketik dulu di sini 29. Nah, kita masukkan ke timbangan sebelah kanan. Nah, kita lihat timbangannya seimbang. Untuk mencari nilai X saja kita perlu mengoperasikan ruas kiri kita tambah dengan negatif 9 dan ruas kanan kita tambah dengan negatif 9. Nah, caranya itu kita masuk ke ubin angka, lalu ketik negatif 9, lalu geserkan ke sini, masukkan, duplikat,
masukkan juga ke timbangan sebelah kanan. Nah, habis itu selanjutnya kita jumlahkan negatif 9 dan 9 dengan cara menggeserkan negatif 9 ke 9, maka menghasilkan 0 karena negatif 9 ditambah 9 itu 0. Lalu yang negatif 9 juga sama kita geserkan ke 29, maka hasilnya 20 karena negatif 9 ditambah 29 itu hasilnya 20. Kita tulis dulu di sini biar gampang. Nah, kita tulis di sini. Nah, berapa tadi teh? 4x ditambah 9 dikurangi 9 sama dengan 29 dikurangi 9. Itu hasilnya 4x sama dengan 20. Nah, sekarang kita hapus dulu nolnya. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke ubin angka, pilih yang lingkaran faktor prima. Pilih yang 20. Kita tarik ke bawah ya. Nah, lihat di faktor prima 20 ini ada yang berwarna biru sama berwarna orange. Kita keluarkan yang warna biru. Menghasilkan angka 5. Nah, ini tuh maksudnya 5 itu merupakan faktor prima dari 20. Kalau misal kita pecah juga yang 4 itu kan ada 2 dan 2. Nah, ini tuh merupakan faktor prima dari 20. Kita satukan lagi ya yang ini. Selanjutnya, kita tahu nih bahwa 4 dan 5 itu merupakan faktor prima dari 20. Kita bisa pecah yang 20 di timbangan kanan ini menjadi angka 5 sebanyak 4 kali. Oke, kita keluarkan dulu angka 20 ini dari timbangan sebelah kanan. Kita masuk lagi ke kartu angka, pilih angka 5, masukkan di timbangan sebelah kanan, kita duplikat sebanyak 4 kali ya. Oke, kita rapikan dulu. Nah, timbangannya jadi seimbang lagi ya. Kita lihat, sekarang di timbangan sebelah kiri ada 4 ubin aljabar X dan di sebelah kanan ada 4 kartu angka bernilai 5. Jadi karena kita akan mencari nilai 1x itu berapa, kita dapat mengoperasikan kedua timbangan ini dengan cara kita keluarkan, coba ya, kita keluarkan 1 ubin aljabar X di timbangan sebelah kiri. Nah, timbangannya menjadi berat ke sebelah kanan ya. Nah, untuk menyeimbangkannya lagi, kita juga harus mengeluarkan kartu angka 5 di sebelah kanan. Nah, timbangan ini menjadi seimbang lagi. Karena kita akan mencari 1x aja, kita keluarkan lagi yang ubin aljabar X di timbangan sebelah kiri. Kita langsung keluarkan 2 aja ya. Nah, karena yang di sebelah kiri kita keluarkan 2, maka yang di timbangan sebelah kanan juga kita harus keluarkan sebanyak 2 kartu angka. Nah, timbangannya menjadi seimbang lagi. Kita tahu nih bahwa nilai dari 1x-nya itu adalah 5. Oke, kita tulis di sini ya. X-nya sama dengan 5. Kalau misalnya kita pakai cara penghitungan biasa, ini tuh sama aja. Ruas kiri dan ruas kanan kita bagi 4. 4 dibagi 4 kan hasilnya 1. Berarti tinggal X-nya aja dan 20 dibagi 4 itu hasilnya adalah 5. Terbukti ya kalau pakai polyped X-nya itu adalah 5 dan pakai penghitungan biasa juga X-nya adalah 5. Nah, jadi itu dia cara menggunakan aplikasi polyped untuk mempelajari materi persamaan linear satu variabel atau PLSP. Nah, tapi kalian jangan berhenti di situ aja ya.
Karena di Polyped itu masih banyak fitur-fitur lainnya yang sangat seru yang bisa kalian coba. Kalian bisa eksplor pecahan, bangun datar, grafik, bahkan permainan matematika interaktif. Jadi, selamat mengeksplor aplikasi Polyped dan mencoba aplikasi Polyped. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan baik dalam pengucapan, penjelasan, dan pengaplikasian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.